Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimu Zaki Warsito, BP 2013008. Hari ini saya akan mencoba menerangkan beberapa hal yang terkait dengan pelajaran kinetika dan katalis. Pertama, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu. Kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan partikel semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah sehingga makin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif. Pada gambar dilihat suhu rendah, banyak partikel yang tidak bertumbuk sehingga tidak terjadi reaksi yang berlangsung cepat. Nah, pada suhu tinggi, partikel mulai aktif sehingga banyak tumbukan yang menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Untuk menentukan konstanta laju reaksi adalah tetapan yang harganya bergantung pada jenis reaksi, suhu, dan katalis. Nilai konstanta laju reaksi berbanding terbalik dengan perubahan waktu. Semakin cepat reaksi berlangsung, maka nilai K semakin besar, dan nilai konstanta laju reaksi berbanding lurus dengan perubahan suhu. Pada persamaan laju reaksi, seperti kita ketahui, V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Maka dapat dicari K sama dengan V sama dibagi konsentrasi A dikali konsentrasi B. Untuk mencari dengan rumus. Untuk selanjutnya, persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius seperti yang digunakan dalam kimia sering dinyatakan sesuai dengan rumus K sama dengan AE pangkat minus EA per RT, di mana K adalah konstanta laju reaksi, A faktor eksponensial yang konstan untuk reaksi kimia tertentu berkaitan dengan frekuensi tumbukan partikel. EA merupakan energi aktivasi dari reaksi, R adalah konstanta gas universal, T adalah suhu absolut. Nah, diberikan logaritma natural untuk kedua sisi, maka didapat ln K sama dengan minus EA dibagi RT ditambah ln A. Untuk reaksi yang sama namun dijalankan pada suhu yang berbeda, beberapa nilai konstan dapat dicoret sehingga dapat ln K2 dibagi K1 sama dengan EA dibagi R dikali 1 per T1 dikurang 1 per T2. Nah, untuk contoh soal kita bahas, diketahui reaksi sebagai berikut. N2O5 sama dengan N2O4 tambah 1 per 2O2. Pada suhu 25 derajat Celcius, konstanta lajunya adalah 3,45 kali 10 pangkat 5 per sekon, dan energi aktivasinya adalah 100 kJ per mol. Tentukan berapa suhu yang diperlukan agar waktu paruh N2O5 menjadi 1 jam. Jawaban, tentukan nilai K-nya terlebih dahulu. K2 sama dengan 0,693 per T1 per 2. Nah, selanjutnya 0,693 dibagi 3600 sama dengan didapatkanlah K2-nya 1,925 kali 10 pangkat 4, sehingga kita dapat masukkan ke persamaan Arrhenius yang tadi, yang ini dapatkan ln K2 per K1 sama dengan EA per R kali 1 per T1 kurang 1 per T2. Maka dimasukkan angkanya, ini K2, ini K1, maka didapatkanlah hasil X sama dengan 0,001429. 1 per T1 kurang 1 per T2 sama dengan 0,00149. Ini merupakan EA, ini merupakan tetapan gas ideal. Nah, X ini yang ini. Jadi 1 per T1, 1 per T2, 0,00149. T1 nya 25 derajat, 298. T-nya T2 yang tidak diketahui, maka dapat digunakan rumus T2 sama dengan 311,25 Kelvin. Untuk energi aktivasi yang ditemukan, menentukan energi aktivasi
jika diketahui K dan T melalui rumus. Reaksi orde 2 diamati 7 reaksi konstan pada 3 derajat Celcius ditemukan menjadi 8 kali 10 pangkat 3 liter per mol dan 7,1 kali 10 pangkat 2 liter per mol pada 35 derajat Celcius. Berapakah energi aktivasi dari reaksi ini? Ini baru kita lihat dulu datanya. Suhu 1 atau T1 adalah 3 derajat, suhu 2 adalah 35 derajat, T1 adalah 8,9 kali 10 pangkat min 3 L per mol, dan T2-nya adalah 7,1 10 pangkat min 2 liter per mol. Untuk langkah pertama, kita ubah semua suhu menjadi Kelvin, seperti ini. Selanjutnya, bisa ditemukan energi aktivasinya melalui rumus yang ini. Ln K2 per K1 sama dengan EA per R X 1 kali 1T1 kurang 1 dibagi T1 dikurang 1T1 dibagi T2. K dapat dimasukkan angka-angkanya seperti kita ketahui tadi. Di sini adalah K2 atau konstanta 2, sini adalah K1, EA yang akan kita cari, R adalah ketetapan gas ideal dikali 1 per T1 276,15 yang 3 derajat Celcius, 1 dikurang 1 dibagi 308,15 yang 35 derajat Celcius. Maka dapat dicari, selesaikan ruas kiri terlebih dahulu, didapatkan hasil 2,077 sama dengan EA kali 4,52 kali 10 pangkat min 5. Diselesaikan ruas kiri dan diselesaikan ruas kanan, maka EA didapat 4,59 kali 10 pangkat 4 Joule per mol, atau dalam kilojoule per mol dibagi dengan 1000, dapatkan EA 45,9 kilojoule per mol. Nah, tadi sudah diketahui untuk mencari energi aktivasi atau EA dengan rumus. Nah, sekarang kita coba menggunakan grafik. Yang pertama, jika diketahui nilai K dan T, konstanta dan suhu, maka untuk lembar yang pertama kita cari tabel 1 per T. Nah, yang kedua dicari ln K, maka kedua tabel ini kita plotkan. Dapatkanlah tabel sebagai berikut. Mohon maaf, grafik sebagai berikut. Nah, untuk mencari EA, kita pertama-tama mencari delta Y per delta X atau slope dari kemiringan, slope dari garis lurus ini, atau kemiringan dari garis lurus. Nah, jika menggunakan Excel, itu dapat mudah diketahui. Kita ambil saja tipe grafiknya yang layout 9. Dapat diketahui Y sama dengan AX tambah B. A-nya merupakan slope atau kemiringan dari garis lurus ini, minus 4111,9. Nah, untuk mencari EA, jika sudah diketahui slope, maka ini delta Y per delta X. Maka EA dapat dicari dengan slope yang ini dikali R, atau tetapan gas ideal. Delta Y per delta X sama dengan minus EA per R. Maka EA atau minus E dapat dicari dengan delta Y per delta X dikali R, atau slope dikali R. Nah, jika sudah diketahui EA, sudah diketahui K, sudah diketahui T, maka dapat dicari faktor tumbukannya, ialah A sama dengan K dibagi minus EA per RT. Nah, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.